Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng abi ya. Masih di samping masjid Istiqomah ya. Ini Masjid Istiqomah ya, samping rumah saya di Ciamis ya, masih di Ciamis, Garungga. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali materi yang sudah kemarin sampaikan. Kemarin target ya, mempelajari ilmu tajwid atau ilmu tahsin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kepada materi adab-adab mempelajari Al-Quran, adab-adab membaca Al-Quran. Oke, sebelum kalian menonton lebih lanjut, jangan lupa kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Langsung saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah khairukum ya, sebaik-baik kalian ya, kalau dalam konteks hadisnya seperti itu. Khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama, yang senantiasa di antara kalian itu mempelajari ya, memahami, mengetahui ya, mempelajari. Man ta'allamal Qur'an, mempelajari apa? Yaitu mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamah, dan setelah mempelajari itu dia mengamalkannya, dia mempelajari, dia mengajarkannya kepada siapapun itu, baik keluarganya, masyarakat yang ada di sekitarnya, kerabatnya, adiknya atau istrinya, anaknya, dan lain sebagainya, semuanya ya. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan hadis itu kita bisa termotivasi ya dalam mempelajari ilmu tajwid atau mempelajari Al-Qur'an. Adapun adab membaca Al-Quran yang insya Allah saya jelaskan tidak banyak ya, sedikit saja yang umum-umum. Mungkin banyak lagi yang saya tidak akan bahas ya. Ketika kita membaca Al-Quran ya, ketika kita membaca Al-Quran tentu mempunyai adab, tata cara membaca Al-Quran ya. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menjaga keagungan dan penghormatan terhadap Al-Quranul Karim yang kita baca itu. Nah baik, langsung saja. Yang pertama, adab membaca Al-Quran adalah Al-Quran harus dibaca dengan tartil, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila ya, waratilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil ya. Kita tahu tata letak berarti membaca Al-Quran, kita paham ilmu tajwidnya ya, seperti itu. Nah, dengan adanya ilmu tajwid ya, merupakan wasilah atau perantara ini ya, bagi seseorang agar dapat membaca Al-Quran dengan tartil. Nah ya, mungkin itu secara simpelnya ya, secara sederhananya seperti itu. Baik, langsung saja. Yang kedua adalah bagi orang yang mengerti arti ya dan maksud ayat Al-Quran yang kita baca itu, maka disunahkan untuk membaca dengan penuh perhatian, perenungan akan maksud ayat tersebut. Misalkan ayat yang sedang kita baca itu mengenai tentang larangan
Kita harus merenungkan, oh ternyata ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau kita tidak tahu, boleh silahkan ya sedikit-sedikit kita baca artinya, kita pahami. Ya mulai dari situ dulu. Sebelum kita paham, kita harus semangat untuk membaca ayat-ayat artinya seperti itu ya. Baik, jadi ketika tatkala kita lidah kita bergerak, hati kita pun harus turut memperhatikan serta memikirkan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran itu, apa isi kandungan ayatnya, seperti itu ya. Itu lebih bagusnya seperti itu, lebih baik. Tapi setidaknya ya, kalian membaca Al-Quran saja sudah bilang bagus ya, luar biasa ya, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 82, afala yatadabbarunal Qur'an, ya, apakah mereka tidak memperhatikan isi Al-Qur'an? Nah, dari sini kita mengetahui bahwa adab terhadap Al-Qur'an adalah yaitu ketika kita membacanya harus dengan perenungan, harus dengan hati ya, harus ikhlas ya, tulus seperti itu. Jangan membaca asal membaca saja. Mungkin saya masih seperti itu ya, belum kesampaian seperti ini. Rasulullah SAW sendiri sering nangis ya ketika tatkala membaca Al-Quran. Kenapa? Ya Rasulullah menangis ketika membaca Al-Quran ya, karena beliau tahu, meresapi ketika ayat-ayat yang dibaca ya, ayat-ayat yang tengah dibaca itu beliau mengetahui isi kandungannya. Akhirnya dia menangis. Itulah yang menyebabkan dia menangis. Kan banyak ulama-ulama kita juga yang sudah seperti itu ya. Syarul Rasyid kalau dalam membacakan Al-Quran ya ketika imam itu suka sedih banget. Dan saya suka ya dengan muratalnya Syarul Rasyid. Begitupun dengan para sahabat ya, para sahabat Rasulullah diperhatikan seperti itu. Baiklah, next yang ketiga yaitu disunahkan untuk membaca Al-Quran dengan suara yang merdu ya dan bagus. Nah di sini Rasulullah SAW bersabda, Zuyyinul Qur'ana bi aswatikum, rawahu Ahmad. Nah jadi hendaklah kalian ini menghiasi Al-Quran dengan suara kalian yang merdu. Hadis riwayat Ahmad. Nah baik, langsung saja ya. Yang keempat adalah berwudu terlebih dahulu ya. Jadi mulut pun itu bersih dari segala kotoran. Atau ada mungkin di antara kita yang sudah makan, setelah makan ya membaca Al-Quran ya, seharusnya setidaknya harus berkumur-kumur dulu ya, walaupun tidak berwudu ya. Ya sebaiknya berwudu lah biar kalian itu suci, duduk ya menghadap kiblat seperti itu. Yang kelima adalah disunahkan membaca Al-Quran di tempat yang suci dan bersih. Nah, dengan kata lain, tidak boleh di tempat-tempat kotor ataupun najis. Contohnya seperti tempat-tempat apa yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Asy-Sya'bi ya berkata, makruh membaca Al-Quran di 3 tempat. Di mana saja itu? Yang pertama adalah kamar mandi. Yang kedua, tempat buang air besar atau buang air kecil. Yang ketiga ada tempat penggilingan yang sedang berputar. Karena di situ kan ketika kita membaca Al-Quran terganggu. Ya pokoknya tempat yang dimana kita membaca Al-Quran terganggu dengan suara ya, yang dimana bacaan kita itu jadi berantakan seperti itu ya. Bahkan didengar sama kita pun ya berantakan seperti itu. Nah, sedangkan menurut Abu Maisarah ya, tidaklah dikatakan mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali di tempat yang baik. Nah, maka itu disunahkanlah di tempat yang mulia, di tempat yang baik, tempat yang bersih, tidak najis. Ya, seperti contohnya salah satunya di rumah-rumah Allah. Ya, ataupun di rumah kita yang bersih ya, pakai sejadah gitu. Ya. Selanjutnya yang keenam yaitu disunahkan membaca Al-Quran di luar salat ya, dengan menghadap ke kiblat ya, menghadap kiblat. Yang ketujuh, sebelum memulai membaca Al-Quran yaitu disunahkan untuk membaca isti'azah dan basmalah terlebih dahulu.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 98, "Fa idza qara'na Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Ya, seperti yang dijelaskan dalam hadis lain, kullu amrin dzi balin la yubda'u bihi bismillahi fahuwa abtar. Ya, rawahu Abu Daud. Ya, setiap urusan yang tidak dimulai dengan bismillah akan terputus atau terputus berkahnya. Ya, seperti itu. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedelapan, apabila kita membaca Al-Qur'an perut terasa ingin buang angin, maka hentikanlah bacaan Al-Qur'an sejenak untuk menyelesaikan hajat tersebut. Nah, ini contohnya ketika kita misalkan saya ya ingin membaca Al-Qur'an, ketika membaca Al-Qur'an pengen kentut ya, maka seharusnya diberhentikan dulu baca Al-Qur'annya baru kentut. Ya, disunahkan untuk boleh ambil wudhu lagi seperti itu. Ya, janganlah memutuskan bacaan Al-Qur'an sembarangan hanya karena hendak berbicara dengan orang lain. Ya, jadi makanya benar-benar ini harus diperhatikan ya. Banyak mungkin saya pribadi juga belum semuanya ya memakai. Ada salah satu saja yang mungkin sudah dilakukan ya. Dan mudah-mudahan ini kedepannya bisa dengan adanya materi ini yang sudah saya sampaikan, dan mungkin ini menjadi penggerak buat saya juga, motivasi buat saya juga gitu kan, mengingatkan kembali ya ketika membaca Al-Quran seperti ini ya, sunahnya seperti itu ya. Mungkin itu saja ya untuk video kali ini ya, adab membaca Al-Quran. Harap saya bisa dipahami dengan baik, bisa diambil pelajarannya, bisa diambil manfaatnya ya. Insyaallah ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton, teman-teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir, atau bahkan yang awalnya saja. Terima kasih yang sudah mengklik atau mampir ke channel saya Ayo Mengaji. Terima kasih banyak, dan semoga boleh kalian komentar juga ya, apa yang kurang yang saya sampaikan, boleh kalian komen di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.